줘. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Ibu dan Bapak sekalian, serta rekan-rekan saya yang pada kesempatan kali ini kami dari mahasiswa Universitas Gadjah Mada dari Sekolah Vokasi, dari Departemen Bahasa, Manajemen Seni, dan Manajemen Budaya. Perkenalkan, nama saya Nanda Oktasya Mulya. Kemudian ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fandi Rahmat Putih. Perkenalkan, sebelumnya saya Andi Sudrajat. Perkenalkan, saya Aisyah Putri Nurhani Lubis. Pada malam ini kami merencanakan sebuah kegiatan wawancara sekaligus diskusi mengenai salah satu destinasi wisata yang ada di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Sukabumi. Sebelum kegiatan malam ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Selain dari untuk kelancaran acara pada malam hari ini, mari kita juga berdoa untuk keselamatan dan keamanan, karena seperti yang kita ketahui di Jawa Barat ini sekarang baru-baru ini telah terjadi beberapa peristiwa berupa bencana alam, yaitu gempa bumi. Tadi juga saya sempat mendengar kabar bahwa di wilayah Sukabumi terjadi gempa bumi. Mari kita berdoa demi kelancaran pada kegiatan malam hari ini, juga kita berdoa terhadap keselamatan dan keamanan keluarga kita semua, khususnya di Jawa Barat di Kabupaten Sukabumi. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing yang dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Oke. Geopark Ciletuh Palabuhan Ratu merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Sukabumi, yang terdiri dari 8 kecamatan dan luasnya sekitar 128.000 hektar. Geopark Ciletuh ini merupakan salah satu destinasi yang mendapatkan penghargaan langsung dari UNESCO. Ini juga sekaligus sebagai pengakuan sebagai UNESCO Global Geopark pada tahun 2018 pada saat sidang eksekutif board UNESCO ke-204 yang diselenggarakan oleh Komisi Program and External Relations pada hari Kamis tanggal 12 April tahun 2018 di Paris, Prancis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkhusus dengan salah satu destinasi ini, yaitu Geopark Ciletuh. Sebelum kita membahas lebih lanjut, di sini saya bersama rekan-rekan telah menghadirkan 2 narasumber yang pada sebenarnya kami di sini mengundang 5 narasumber. Boleh pada yang terhormat narasumber untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh iya, perkenalkan nama saya Rizda Rosipa, saya Ketua Tour Guide di Kabupaten Sukabumi. Kali ini wawancara ini tuh kami kerjakan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kelembagaan, seperti itu. Jadi pada intinya untuk saat ini kami akan mengulik informasi lebih dalam mengenai yaitu tema yang akan kita angkat, yaitu peran pengelola dalam pengembangan wisata Geopark Ciletuh. Pada saat ini kan udah ada Bu Rizda selaku dari perwakilan HPI dan Bapak Romi dari Geopark Information Center. Kita bakalan tanya-tanya seputar itu tentang peran masing-masing dari lembaga tersebut. Oke, baik. Untuk
selanjutnya kita langsung tanya aja ya. Boleh Bu diceritakan dari perspektif Ibu untuk sejarahnya Geopark Ciletuh dan boleh diceritakan di sana itu ada apa aja sih untuk teman-teman semua nanti biar tahu gitu di sana itu ada apa aja gitu Bu. Aku cerita sedikit ya. Jadi memang benar tadi bahwa sebuah destinasi wisata atau sebuah daerah lah, sebuah kawasan, karena kan Geopark itu ada sebuah kawasan ya. Sebuah kawasan itu bisa dijadikan kawasan Geopark itu kalau di dalamnya ada 3 unsur. Keanekaragaman hayati, keanekaragaman budaya, dan terutama keanekaragaman geologi yang berstandar internasional gitu ya. Untuk jadi UGG kan. Nah, kalau ceritanya Ciletuh menjadi UGG, kita sebenarnya udah sejak lama kan. Jadi pemberdayaan masyarakat pun kita sudah mulai jalan, kaitan misalkan ya yang saya ini kan Pokdarwis dulu nama kami Kompepar gitu ya. Pokdarwis dulu 2012 kami sebelum adanya Geopark ya, kita jadi juara 2 nasional lomba Sabta Pesona waktu itu. Kegiatan lomba Pokdarwis lah tingkat nasional kita juara 2 dan banyak lah dari sisi pemberdayaan masyarakat gitu kan. Nah, 2015 kami ditetapkan menjadi Geopark nasional itu dengan 2 kecamatan. Itu Kecamatan Cimas dan Kecamatan Ciracap. Terus kemudian 2015 kita proses, 2016 kita karena kan 2015 itu juga ada survei dari Mr. G. Martin, beliau datang ke sini untuk pra validasi gitu ya, untuk validasi UGG. Nah, waktu itu Mr. J. Martin itu beliau menyarankan untuk diperluas kecamatannya. Jadi karena kan di daerah Cisolok itu ada ada budaya Kasepuhan Cipta Gelar yang dimana itu sangat unik lah di Indonesia, mungkin juga cuma 1 gitu kan. Nah, akhirnya diperluas lah gitu. Jadi ada ultimatum lah dari Mr. G. Martin untuk kalau misalkan mau UGG harus diperluas wilayahnya menjadi 8 kecamatan. 2016 akhirnya berubah nama tuh, kan 2015 tuh dikasih namanya Geopark Ciletuh aja namanya ya, secara nomenklaturnya dia 2 kecamatan, kemudian 2016 dia berubah nama menjadi Geopark Ciletuh Palabuhan Ratu dan terdiri dari 8 kecamatan, mulai dari Kecamatan Cisolok, Cikakak, Palabuhan Ratu, Simpenan, Waluran, Surada, Ciracap, dan Cimas. Nah, 2016 itu kemudian diajukanlah kita aspiring UGG ya. Kemudian 2018 kita ditetapkan menjadi Geopark Internasional atau UNESCO Global Geopark. Nah, dari proses itu memang secara proses ya 2 tahun sampai hari ini belum ada yang nyaingin nih gitu. Kita masih yang tercepat. Ya 2018 kita ditetapkan jadi UNESCO Global Geopark. Memang secara proses tadi ya kami masih tercepat ya di Indonesia karena hanya 2 tahun prosesnya dari Geopark nasional menjadi Geopark internasional. Namun itu juga tidak serta-merta ujug-ujug begitu ya, karena tadi saya sudah ceritakan bahwa secara masyarakat kami jauh lebih siap gitu, karena kami sebelumnya juga punya beberapa banyak program lah, kita punya integrated coastal management atau ICM yang kita kerjasama dengan PEMSI dan dia kantor pusatnya itu di di Filipina. Ada 7 curug yang Seven Wonder Waterfalls katanya ya di Ciletuh Pelabuhan Ratu. Terus yang ketiga adalah pergeseran magmatik purba. Nah, di pergeseran magmatik purba itu kita punya keunikan di mana kita punya geyser. Si geyser ini dia tanpa periodik, maksudnya dia terus-menerus setiap saat gitu, setiap detik dia menyemburkan air panas dari dalam perut bumi gitu, dan itu sangat langka ya, katanya di dunia cuma ada 2, di kita dan di Brazil katanya. Kami ada badan pengelola gitu ya, ada badan pengelola, terus ada kelembagaannya lah gitu ya, juga ada
kerjasama gitu, pentahelix. Sekarang sih udah hexahelix ya, kalau kemarin-kemarin masih pentahelix lah. Maksudnya pola pengolahannya atau pengembangannya gitu, di mana antara pemerintah, terus swasta, masyarakat gitu, media massa, akademisi gitu kan, itu saling bekerja sama. Kemudian dari sisi geologi juga satu temanya lagi adalah Plato Jampang atau ketinggian Jampang. Jadi kalau adik-adik pernah ke sini, kita yang jalur baru itu memang melalui jalan menempuh ketinggian Jampang, dan itu view-nya sangat bagus gitu ya. Dan kita di ketinggian Jampang itu sendiri kita punya 7 curug yang hidden paradise-nya gitu ya di kita gitu. Jadi di sisi-sisi ketinggian itu kita punya curug, ada 7 curug yang Seven Wonder Waterfalls katanya ya di Ciletuh Pelabuhan Ratu. Terus yang ketiga ya, yang pertama zona subduction, terus kemudian Plato Jampang, dan yang ketiga adalah pergeseran magmatik purba. Nah, di pergeseran magmatik purba itu kita punya keunikan di mana kita punya geyser. Si geyser ini dia tanpa periodik, maksudnya dia terus-menerus setiap saat gitu, setiap detik dia menyemburkan air panas dari dalam perut bumi gitu, dan itu sangat langka ya, katanya di dunia cuma ada 2, di kita dan di Brazil katanya begitu. Kita juga punya penyu hijau yang sudah langka, ini salah satu penyu yang jenis yang sudah langka, dan itu yang dijadikan lambang Kabupaten Sukabumi. Jadi kalau adik-adik ini belum tahu, lambang Kabupaten Sukabumi itu penyu hijau. Nah, si penyu hijau ini dia punya filosofi nih. Kenapa sih penyu hijau dijadikan, padahal penyu itu pelan banget ya gitu. Tapi kenapa dijadikan lambang Kabupaten Sukabumi? Karena dia punya sensorik yang sangat kuat gitu. Nah, kalau misalkan dia tuh sekarang lahirnya di ujung genteng. Jadi kami tuh punya penangkaran penyu hijau itu, dan setiap sore itu ada pelepasan anak tukik. Karena setiap malam biasanya ada penyu yang bertelur kan di daerah pantai ujung genteng itu. Untuk kelembagaannya itu sendiri di kami sudah ada HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia, atau tour guide. Kemudian yang bidangnya tour guide lah gitu ya. Terus kemudian kita juga udah punya Pokdarwis, kelompok sadar wisata, di mana dia kaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Terus kita juga punya ASITA, Asosiasi Usaha Perjalanan Wisata. Terus kita juga punya PHRI, Persatuan Hotel Restoran. Terus apalagi ya, kita punya Balawista. Jadi kayak lifeguard gitu ya, yang di pinggir pantai gitu. Jadi kita juga tersedia pengaman pantai gitu ya. Terus apalagi ya, ya stakeholder lain lah banyak. Kita punya teman-teman dari PAPSI, terus kita juga punya teman-teman dari Palapa, mereka yang dari seni budaya gitu, dari sisi konservasi gitu ya. Banyak yang sudah dari segi kelembagaan gitu ya. Sudah ini, terus kemudian juga ya dari unsur pemerintahnya juga sudah lengkap lah, ada kita punya GIC gitu, Geopark Information Center, kita punya badan pengelola tersendiri gitu. Jadi badan pengelola tuh ketua badan pengelolanya itu Wakil Bupati Sukabumi gitu, Pak Haji Iyo Sumantri, kemudian ketua hariannya Pak Dodi. Punya potensi, kami punya sumber daya alam, kami punya sumber daya manusia gitu. Tinggal mungkin beberapa regulasi lah dari pemerintah dan beberapa komitmen yang harus dijalankan pemerintah supaya ini semua bisa menjadi sebuah peluang gitu ya. Bertanya nih Bu, apa saja sih sinergi yang telah dilakukan selama pengembangan Geopark Ciletuh ini? Boleh Ibu jawab? Nama saya Rizka, saya perwakilan dari Pusat Informasi Geopark. Sebenarnya untuk tugas dari kita di sini tuh hanya menjelaskan keseluruhan kaitan Geopark aja sebenarnya gitu. Dan untuk regulasi ini itu sih lebih tepatnya ke badan pengelola atau mungkin ke Burisda tadi sendiri gitu ya. Dan cuman
Ya mungkin regulasi yang saya tahu itu ya antara antara kalau pusat informasi kan di bawah badan pengelola ya. Jadi otomatis segala regulasi apapun itu adanya di badan pengelola seperti itu. Cuman mungkin yang saya tahu regulasi yang sudah dibangun itu paling regulasi gimana sih antar komunitas paling gitu aja sih. Pemerintahan kayak gitu sih. Mungkin kalau Saya nambahin aja nih terkait sinergitas yang dibangun. Sebetulnya kalau untuk Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu itu sendiri sangat diuntungkan, Kang, karena komunitas yang ada di Pelabuhan Ratu sudah ada sebelumnya. Ngerti nggak? Jadi Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu ini merasa terbantu gitu oleh adanya komunitas-komunitas yang sudah ada sebetulnya. Kebetulan saya juga di salah satu komunitas yang tadi Bu Rizda bilang. Jadi memang kita berangkat memang awalnya dari komunitas, bukan orang titipan gitu. Sejauh ini sih sinergitas yang dibangunnya ya alhamdulillah sih positif, Kang, sudah berjalan dengan baik. Cuman memang perlu ada mungkin chemistry-nya dibilang nggak bagus juga enggak, tapi ada sedikit kerikil lah, biasa lah. Itu aja paling yang bisa saya tambahkan. Sinergitasnya itu kan sudah ada, berarti sudah ada sebelumnya komunitas-komunitas di daerah Geopark Ciletuh ini. Nah, dalam pengembangan pengelolaan Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu ini tentunya pasti ada unsur 5 pentahelix, yaitu ada akademisi, pemerintahan, media massa, juga lembaga-lembaga swasta. Nah, tadi disebutkan bahwa lembaga swastanya sudah ada, lembaga pemerintahannya juga sudah ada. Saya ingin menanyakan terkait dengan sinergitas dengan media massa dan juga akademisi yang lebih lanjut nih Bapak atau Ibu, apakah boleh diceritakan lebih dalam lagi mengenai peran dari 5 pentahelix ini dalam sinergitas di Geopark Ciletuh ini? Kita punya konsep awal pentahelix tadi gitu, yang mana salah satunya itu kita sudah menjalin regulasi dengan akademisi, yang mana kita sudah bekerja sama dengan beberapa universitas yang ada di kita gitu ya. Salah satunya ada di Unpad, terus di UPI juga, terus ada di UMI juga, sama di Nusa Putra. Banyak ini ya, banyak kerjasama sama ini. Cuman yang lebih ini gitu ya, yang lebih terikat gitu, kita sudah menjalin kerjasama dengan Unpad sih, karena memang awalnya sendiri Geopark itu ditemukan atau diteliti oleh mahasiswa dari Unpad kayak gitu. Dan untuk media massanya mungkin kita punya beberapa media sosial gitu ya, atau atau yang website kayak gitu sih. Kayak website tentang Geopark Ciletuh, atau misalkan kayak Facebooknya tentang Geopark juga, terus ada Instagram tentang Ciletuh juga, kayak gitu. Sebelumnya saya mau tanya nih kepada Bu Rizda. Tadi mungkin saya perlu dapat informasi lebih dalam lagi mengenai GCIC ini apa sih, dan juga kaitannya dengan Geopark, misalkan hal apa saja yang dilakukan di GCIC itu, dan mungkin fungsinya boleh dijelaskan. Ini sebenarnya di bawah badan pengelola gitu. Jadi di bawah naungan badan pengelola. Untuk fungsinya sendiri ini tuh sebagai pusat informasi Geopark. Jadi setiap informasi kaitan Geopark itu ada di sini secara umumnya, secara globalnya. Dan tugas kita itu menjelaskan apa yang ada di Geopark kami kepada masyarakat umum, seperti itu. Setiap wisatawan misalkan membutuhkan informasi mengenai Geopark bisa langsung menghubungi GIC. Itu maksudnya gitu ya, Bu? Atau gimana? Ya, karena memang di kita juga kan masih banyak
wisatawan yang bukan salah sih, tapi memang kebanyakan wisatawan itu yang langsung ke objek gitu ya. Sementara kan harusnya baiknya mereka itu ke sini dulu gitu. Jadi di sini tuh dijelasin dulu, dikasih edukasi dulu lah kaitan geopark itu seperti apa, ada apa di dalamnya kayak gitu, keseruannya apa saja seperti itu. Harusnya sih ke sini dulu baru kita arahin kemananya kayak gitu. Untuk yang saya ketahui itu untuk information center itu biasanya nih kalau misalkan ada wisatawan yang kehilangan sesuatu itu bisa menghubungi pusat informasinya. Apakah untuk di GCIC itu seperti itu juga nggak, Bu? Kalau untuk kehilangan gitu sih enggak ya, paling kalau misalkan kita paling membantu share aja kayak gitu buat informasi ke teman-teman yang lagi ada di lokasi atau di objek wisatanya kayak gitu. Oke, terima kasih Bu. Boleh dilanjutkan kepada teman-teman. Saya izin bertanya mengenai tadi Ibu sempat menceritakan bahwa sebelum Geopark Ciletuh ini diresmikan ada penilaian dan kemudian penilaiannya itu menyarankan untuk diperluas lagi wilayahnya menjadi 8 kecamatan. Nah, apakah ketika penilaian itu yang dinilai itu harus diluasin wilayahnya, apa destinasinya juga ikut dinilai, Bu? Mulai dari misalkan kekayaan alamnya atau kebersihannya atau yang lainnya. Iya, jadi itu kan ultimatum itu keluar ketika tadi kan misalkan belum terpenuhi yang unsur budayanya. Nah, sementara budayanya itu ada di daerah Cisolok. Kan asalnya cuma Ciracap Somsimas saja ya. Nah, jadi karena ada harus 3 unsur tadi, makanya diperluas juga wilayahnya gitu. Ketika penilaiannya sampai di Geopark Ciletuh, pastikan di sana ada sebuah bentuk sinergitas dalam bentuk komunikasi. Mulai dari ketika UNESCO itu pihak dari UNESCO sampai ke Indonesia, nah yang terjadi di sana pasti ada suatu sinergi komunikasi. Bentuk-bentuknya mungkin strukturnya bisa sang penilai dari UNESCO itu bisa sampai ke Geopark Ciletuh harus melewati misalkan dari pemerintah nasional ke pemerintah daerah, provinsi, kemudian sampai ke Geopark Ciletuh itu, apakah bisa diceritakan? Jadi sambutnya oleh pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi, Bapak Haji Marwan Hamami ya pada saat itu, kemudian didampingin juga oleh badan pengelola juga, kemudian diserahkan sepenuhnya ke badan pengelola. Jadi untuk di lapangan semuanya dipimpin oleh badan pengelola seperti itu. Kalau untuk internasional sama provinsi sih enggak ya, kebetulan. Kalau yang awal ya provinsi ikut terlibat gitu ya. Cuman untuk yang kedua kalinya yang kemarin pas revalidasi itu cuman pemerintah daerah aja atau karena sepenuhnya sudah diserahkan kepada kabupaten gitu. Jadi di handle-nya segala sesuatunya sama pemerintah Kabupaten Sukabumi dan badan pengelola juga. Sekarang saya mau tanya kepada Bu Rizka ataupun Bu Rizda mengenai boleh diceritakan kendala-kendala yang pernah dialami Bu untuk mengelola Geopark Ciletuh ini untuk di masing-masing lembaganya. Kendala sih kita paling sosialisasi ke masyarakat aja sih gitu, karena memang kan itu juga sekarang juga masih dalam PR besar gitu buat kita untuk mensosialisasikan ke masyarakat, karena masyarakat kita itu masih banyak masyarakat yang belum tahu kaitan Geopark itu di mana seperti apa gitu. Jadi bukan hanya di Pelabuhan Ratu sih sebenarnya, kawasan Geopark manapun juga yang lebih sulit itu kaitan sosialisasi kepada masyarakatnya gitu. Bahkan tadi juga ada tamu dari Ende, beliau bercerita bahwa di Prancis aja setingkat Prancis mereka belum tahu adanya Geopark gitu. Komode di Indonesia kemudian gitu, apalagi di masyarakat Pelabuhan Ratu gitulah secara ini ya mah. Itu jadi memang mungkin itu menjadi salah satu PR terbesar kita mensosialisasikan kepada masyarakat lokal khususnya supaya mereka tuh bisa menyadari gitulah bahwa mereka juga bisa menginformasikan kepada pengunjung juga bahwa mereka itu berada di kawasan Geopark, karena masyarakat kita itu kalau misalkan ditanya Geopark di mana masih jawabnya itu di Palangpang gitu, di Curug-Curug seperti itu. Mereka tuh udah sadar bahwa mereka juga sekarang sudah berada di kawasan Geopark. Mungkin seperti itu sih kendala. Masalah utama di kami itu kurangnya komitmen pemerintah.
gitu terhadap pengelolaan geopark itu sendiri. Bukan hanya geopark sebenarnya, pariwisata lah secara umum Kabupaten Sukabumi itu komitmen pemerintahnya masih kurang gitu. Bisa dilihatlah berbagai indikator gitu. Kami belum punya tata kelola yang jelas gitu, perdanya juga belum. Kita punya perda penyelenggaraan pariwisata, tapi kami tidak punya aturan khusus turunan dari perda itu sendiri, sehingga secara regulasi sudah ada, tapi tata kelolanya siapa yang melakukan atau melaksanakan perda itu belum ada gitu. Itu salah satu kendala juga. Kayak misalkan sudah ada pengaturan tentang kebersihan lingkungan misalnya di destinasi. Kalau misalkan buang sampah itu ada denda. Tapi kan siapa yang ngedendanya gitu kan? Atau dendanya itu akan dimasukkan kemana? Kas daerah kah atau seperti apa? Itu kan berhubungan dengan tata kelola. Nah, itu sampai hari ini kita masih belum ada. Makanya saya bilang kendala utama yang terjadi di kami itu adalah komitmen pemerintah yang masih kurang gitu. Kami rasa kurang. Karena itu yang akhirnya menyebabkan berbagai kendala-kendala lainnya gitu. Jadi tata kelola akhirnya permasalahan sampah, permasalahan harga gitu kan di destinasi, terus misalkan kaitan kerusakan lingkungan dan sebagainya itu terjadi gitu. Karena apa? Karena komitmen pemerintahnya kurang gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Ya. Nah, itu yang yang belum terjadi di kami itu adalah belum terbentuknya sebuah kesepakatan, komitmen peraturan ditambah ya gimana kita ngelaksanainnya itu gimana, kan bingung juga gitu. Akhirnya ya ke sana ke sini, sana kemari lah begitu. Jadi akhirnya tidak fokus gitu. Ditambah juga kami kan mungkin 2 tahun ini masih dimaklum sih mungkin ya, dimaklum karena kita pandemi Covid, tapi mudah-mudahan harusnya bisa berbenah gitu dari sisi regulasi harusnya sudah terbentuk harusnya tentang tata kelola gitu. Meskipun dari sisi anggaran mungkin kemarin sempat terkendala lah gitu deh karena kan Covid ya gitu. Jadi semua anggaran tertarik untuk hal-hal lain gitu. Tapi harusnya mulai sekarang pariwisata mulai berbenah lagi, juga harus mulai pemerintah Kabupaten Sukabumi juga harus menunjukkan lah komitmennya. Ini juga pernah minta audiensi untuk segera di-follow up kaitan perda penyelenggaraan kepariwisataan. Jadi kami tuh ada punya perda tahun 2016 tuh Sukabumi mengeluarkan perda tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Nah, kami tuh minta di-follow up oleh Perbub atau Inbub, instruksi bupati atau peraturan bupati. Kayak misalkan tentang pramuwisata, penggunaan guide lokal. Kan kalau kayak di Jogja dia sudah punya perdanya kan. Jadi salah satu klausalnya adalah si guide dari luar itu kalau datang ke Jogja itu harus melibatkan guide lokal. Kalau ketahuan tidak menggunakan guide lokal dia dendanya ada, nominalnya berapa, siapa yang ngelola, kan gitu ya yang ngambil, dia aliran dana dari denda itu kemana, itu kan sebuah pengaturan ya. Nah itu kan sudah terjalin di daerah kayak Jogja gitu kan. Nah di kami itu kan belum, makanya kami minta untuk diterbitkan pun sampai hari ini kita masih terabaikan lah, masih diabaikan gitu. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih peran pengelola, peran atau kontribusi dari masyarakat setempat, apakah masyarakat setempat ini aktif atau pasif dalam pengelolaan di Geopark Ciletuh? Pok Darwis pernah mengadakan kerjasama dengan BJB, kita dapat support sedikit anggaran lah dibanding dengan biaya sosialisasinya Pemda gitu ya, atau biaya sosialisasinya Badan Pengelola ke masyarakat. Kami itu tidak hanya sampai paling cuma 1%-nya juga enggak gitu, tapi dampak yang kami berikan sungguh luar biasa gitu, karena kami mengerjakan itu dengan hati gitu, karena kami punya komitmen, punya cara sendiri. Nah kalau saya pikir ya lagi-lagi sosialisasi itu kan salah satu hasil gitu, tersampaikannya sosialisasi itu hasil. Nah, prosesnya itu seperti apa gitu. Jadi kalau menurut aku ya memang harus ada pembenahan lagi. Kami tuh bagus loh kalau di luar, kami tuh makanya tadi kan udah kita ngomong, udah nggak usah ngomongin borok, tapi itulah yang terjadi di kami. Kami bagus bagusnya kami itu intinya mah kami berantem di dalam aja lah gitu. Kalau di luar kita udahlah
gitu. Kami ketika ada penilaian dan sebagainya kita bahu-membahu untuk mensukseskan itu gitu. Penting itu dari sisi Geopark itu kan dia punya moto gitu ya, memuliakan bumi, menyejahterakan masyarakat. Artinya dalam proses menyejahterakan masyarakat itu dalam bentuk apa kan gitu, dalam bentuk pariwisata. Nah, buat kami jadi UGG atau enggak, pariwisata di kami itu harus tetap jalan gitu. Makanya lebih ke banyak disoroti kaitan pariwisatanya gitu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan apakah sudah jalan komunikasinya? Sudah. Saya bilang bukan tidak ada ya. Sudah, cuma kurang maksimal gitu. Saya ingin bertanya, dari situ apa saja inovasi yang mungkin terlintas di benak Ibu dan rekan-rekan Ibu sekalian untuk mengembangkan Geopark Ciletuh ke depannya? Kalau dari kami ya, kalau dari HPI gitu terutama, kami sih ingin ya tadi, ingin ada tata kelolanya yang jelas gitu. Karena kan kami berharap juga bukan hanya sebuah labeling UGG, tapi motonya yang tadi memuliakan bumi, mensejahterakan masyarakatnya tidak tercapai gitu kan. Kalau enggak ada istilah misal dari masyarakat mau jadi geopark atau enggak, saya misal ya di salah satu destinasi saya udah dikunjungi gitu kan. Ya, jangan sampai lah begitu. Mudah-mudahan keberadaan geopark ini justru menjadi sebuah sebuah pemantik gitu, sebuah alat promosi gitu bahwa ini sudah di labeling loh sama UNESCO bahwa ini masuk kawasan UGG gitu. Tapi kan terlepas dari labeling itu semua juga kami destinasi pariwisatanya layak untuk dikunjungi kan gitu, terus punya potensi yang luar biasa gitu. Jadi kalau ditanya ke depannya gitu ya inovasi dan harapan ya mudah-mudahan sih segeralah kami bisa menyelesaikan gitu permasalahan-permasalahan yang kami pikir harusnya kalau itu jadi intinya gini lah, di kami mah banyak masalah aja udah jadi jijik kok, apalagi kalau nggak ada masalah gitu ya, apalagi kalau kita nggak ada, apalagi kalau yang tadi saya harapkan jawaban-jawaban kayak komitmen pemerintahnya terjawab dan sebagainya, ya kita optimis makanya gitu. Ini dengan kondisi yang carut marut saja sudah bisa jijik kok, apalagi kalau udah aman sentosa gitu ya, kayak gitu sih. Ya, terima kasih. Ya, saya mau nambahin aja tadi. Sebetulnya kan saya tadi udah bilang ya dari awal. Jadi Kabupaten Sukabumi ini terutama khususnya Geopark yang sangat diuntungkan dengan keberadaan komunitas yang sudah ada. Jadi komunitas ini sesakit hati apapun komunitasnya, kalau berbicara untuk Kabupaten Sukabumi pasti dikerjain. Makanya tadi bilang regulasinya bagus tuh bukan berarti, kan tadi saya bilang ada kerikil-kerikil di situ kan. Ada kerikil-kerikil, yaitu salah satunya kerikilnya tadi. Ada beberapa, banyak lah kalau diceritain mah nggak usah dijelasin ya. Tadi salah satunya udah dijelasin sama aku. Nah, kalau terkait keinginan GIC ya, saya mewakili GIC ya, keinginan saya tadi banyak regulasi atau kebijakan dari pemerintah yang bisa berpihak terhadap pariwisata gitu. Maksudnya ya betul, kayak Perda sekarang, kayak misalkan contoh Perda retribusi bisa berjalan dengan baik lah. Kemarin sih dapat informasi katanya harusnya ada dinas pariwisata sih sekarang di sini, jadi teman-teman bisa langsung tanya ke teman-teman dinas gitu terkait itu gitu. Cuma informasinya kemarin Perda tentang retribusi sedang digodok, tapi nggak tahu juga nih Perda retribusinya setelah jadi dijalankan atau tidak. Ya saya sih pengen berharapnya begitulah, komitmen pemerintah terhadap pariwisata, terutama terhadap Geopark bisa 100% dilakukan gitu. Termasuk dengan komitmen dengan komunitas, komitmen dengan pelaku usaha, dengan masyarakat gitu aja. Terima kasih. Berarti revalidasi ini akan terus dilakukan ya Bu?
tidak akan terus bersifat permanen misalnya. Ya, akan terus dilakukan selama selang 3-4 tahun ke depan. Ya, terima kasih Bu atas. Oke, baik. Saya ingin melanjutkan terkait dengan rencana terdekat ini nih di tahun 2023 berarti dari HPI ataupun GCIC sendiri, apakah ada rencana dalam pengembangan atau pengelolaan Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu ini? Apakah ada rencana-rencana gitu, kayak biasanya kan mau masuk ke tahun yang baru nih, ada list-listnya gitu, di tahun 2023 ini apa sih yang ingin dicapai gitu untuk Geopark Ciletuh ini? Iya, kalau dari HPI karena kita punya program kerja ya, jadi yang pasti kita mau ngelaksanain program kerja yang tahun 2023. Salah satunya kami ingin menerbitkan produk ini, katalog produk digital gitu. Jadi kita kalau punya tamu sekarang kita tinggal share katalog digitalnya UMKM, kita kerjasama dengan UMKM, kita punya katalog digital. Jadi kalau ada tamu tinggal share aja oleh-oleh yang bisa dipesan gitu. Itu salah satunya. Kemudian juga peningkatan SDM ya, lagi-lagi karena kami juga butuh upgrading karena kan namanya ilmu, apalagi kalau kaitan dengan geopark gitu. Kami juga punya PR nih, salah satunya rekomendasi kemarin dari teman-teman NHI kalau yang kemarin tuh. Mereka penelitian khusus bahkan tentang interpretasi pemandu geowisata di daerah Geopark Ciletuh. Nah, kami punya PR banyak ya, terutama kami butuh sepertinya upgrading, refresh lagi gitu ya, kemampuan teman-teman guide ini untuk lebih ke khusus lagi kaitan geowisata gitu, karena kan berbeda ya antara pemandu wisata umum dengan geowisata. Itu salah satu PR besar yang akan kami selesaikan di tahun 2023. Kalau untuk GC paling jumlah kunjungan aja sih. Jadi kita juga sama mengupgrade diri juga gitu ya, buat supaya jumlah kunjungan khususnya ke GIC dan umumnya ke kawasan Geopark itu bertambah terus gitu. Kemudian selanjutnya mungkin di infrastruktur sih, mungkin apalagi bangunan GIC sendiri gitu. Jadi kami berharap ada renovasi lagi, ada perbaikan lagi di pusat informasi Geoparknya, kayak gitu sih. Baik, berarti tentunya untuk menggapai rencana-rencana di tahun 2023 nanti, tentunya HPI maupun GCIC sendiri membutuhkan sinergi-sinergi sinergi yang lebih lanjut lagi, pastinya tetap membutuhkan sinergi terus-menerus ke depannya. Dari kegiatan-kegiatan rencana kegiatan yang sudah disampaikan Ibu Rizda tadi seperti pelatihan guiding, pihak-pihak mana sajakah Bu yang terlibat? Apakah ini juga melibatkan komunitas masyarakat sadar wisata? Oh iya, jelas. Karena di kami itu unik. Jadi kalau tadi Erik bilang komunitas kita itu ya unik ya, Erik, Rizka. Jadi di kami itu kayak saya ya, saya kan ketua tour guide nih, tapi saya juga sekretaris nih di Pokdarwis gitu. Jadi teman-teman yang hari ini jadi HPI itu kebanyakan mereka adalah orang-orang Pokdarwis. Karena kita berbeda ranah. Kalau Pokdarwis itu kan lebih pemberdayaan, mereka lebih ke pengelolaan destinasi. Mereka yang jadi istilahnya yang ngebersihin destinasinya, mereka yang mengelola. Nah, kalau tour guide kan yang bawa tamunya nih, gitu. Jadi kayak nyari duitnya di tour guide gitu loh. Kalau di Pokdarwis kan mereka lebih ke pemberdayaan ya, yang memang itu lebih ke pengabdian gitu. Tapi kan mereka juga butuh hidup, salah satunya ya jadi tour guide gitu. Jadi kalau misalkan tadi pihak mana yang dilibatkan, yang pasti Pokdarwis sangat terlibat karena kebanyakan HPI ini juga berawal dari Pokdarwis. Kayak misalkan nih Rizka sama Erik yang di GIC itu juga salah satu bukan dulu ya, sekarang juga masih sama-sama di Pokdarwis gitu kan, masih sama-sama di HPI gitu ya, jelmaan gitu ya.
Jadi Waduh, ya itu maaf. salah satu keunikan yang ada. Ya kami saling, ya itu lebih gampang itu karena kami bukannya itu aja gitu, orangnya bukan, tapi lebih ke kayak berbagi perannya lebih enak gitu, karena kami juga makanya Mudah saya paham betul. dikomunikasikan. Ya, jadi saya paham betul kaitan dengan pemberdayaan gitu di masyarakat di Sukabumi atau di Ciletuh Pelabuhan Ratu UNESCO Global Geopark ini juga karena jadi istilahnya kayak saya misalkan dapat tamu nih, terus tamunya komplain misal kaitan kebersihan. Nah, saya kan juga orang Pokdarwis gitu. Jadi udah lebih gampang lah saya yang minta teman-teman nih ada komplain nih dari mana dari tamu misalkan kaitan kebersihan. Nah, itu kan lebih gampang lagi ke Pokdarwis. Kayak misalkan Pak Teguh kan sekarang di Badan Pengelola Geopark, tapi juga ketua Pokdarwis. Di HPI juga beliau anggota gitu karena secara tour guide beliau harus punya KTA gitu kan, keanggotaan. Jadi kayak ibaratnya HPI itu lisensi kan, kita butuh punya lisensi kan untuk seseorang itu bisa mengguide tamu atau enggak, kita punya lisensi atau kayak apa ya, kalau ini SIM lah gitu ya, bisa guide tamu atau enggak itu kan di HPI gitu. Tapi dari sisi Pokdarwisnya kami itu sama-sama pejuang gitu ya, berjuang. Baik, Bapak, Ibu, dari Iya. Rizda, Bu Rizka, Pak Erik, terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya pada malam hari ini nih kita membahas tentang sinergi dalam pengembangan pengelolaan Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu nih. Seru banget ya, tentu saja ini merupakan informasi dan pengalaman baru bagi kami berbincang pada malam hari ini, menambah pengetahuan kami. Lalu tadi kami juga mendapatkan informasi tentang sinergitas dari 5 pentahelix yang ada di Geopark Ciletuh dan lain-lainnya. Mungkin perbincangan kita, wawancara kita pada malam hari ini cukup sampai di sini. Tentunya kami berharap tidak berhenti komunikasi kita sampai di sini saja. Semoga kita ke depannya masih bisa terus untuk dapat bekerja sama dan berbincang lagi mengenai sinergitas kelembagaan yang ada di Geopark Ciletuh maupun di daerah-daerah lainnya. Seperti itu. Dari saya, sangat terima kasih banyak kepada Ibu Bapak yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya. Mungkin teman-teman ada yang ingin menyampaikan pesannya untuk Bapak atau Ibu dari GCIC dan HPI. Saya izin berbicara, jadi betul kepada yang dikatakan Aisyah, kami dari kelompok kami sangat mengucapkan terima kasih dan juga kami mengucapkan mohon maaf apabila dalam komunikasi sebelumnya ada kesalahan dan juga perbuatan ataupun kata-kata. Dan juga kami sangat mendoakan untuk harapan-harapan yang telah disebutkan tadi, semoga segera tercapai, apalagi kepada pemerintah semoga lebih berkomitmen kuat kepada Geopark Ciletuh ini. Kami doakan. Amin. Seperti itu. Amin. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Harapan saya juga semoga ikut mendoakan karena yang kami pelajari di kampus, terutama di kelas kelembagaan ini, semoga sinergitas yang ada di Geopark Ciletuh bisa terus ditingkatkan, apalagi melalui program yang pemerintah, khususnya di Kementerian sekarang laksanakan tentang destinasi super prioritas. Semoga ini juga berdampak ke perkembangan dalam pengelolaan wisata Geopark Ciletuh. Harapan saya semoga ke depannya Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu bisa lebih baik dan lebih maju lagi. Sama-sama sukses juga buat tugasnya. Iya, sama-sama. Cukup sampai di sini saja. Terima kasih banyak Ibu Bapak atas waktunya. Kami dari kelompok kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ini kapan mau ke Ciletuhnya ini? Sebentar lagi liburan kebetulan semester. Bu, kami semuanya ini dari Jawa Barat. Iya, Bu. Oh, dari Kami Jawa dari Jawa Barat. Cuma kuliahnya di Ada orang Medan UGM. kayaknya. Iya. Bilang. Sukses juga buat kalian ya, tugasnya biar selesai dengan Nanti Siapa, japri terima aja kasih. kalau ada yang harus dibantu.
Japri aja, kalau ada yang kurang. Baik, terima kasih Bapak atau Ibu sudah menyempatkan waktunya. Sekali lagi kami ucapkan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan di lain waktu. Aidin, Bapak Idin. Iya, dari kelompok kami. Mau tahun baru, Pak, sebentar lagi. Ya, sekian dari kelompok kami. Semoga kita semua sehat dan semoga kita jauh dari bencana, amin. 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 Komunikasi dan sinergitas. Ya, udah ya. Assalamualaikum. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.